Syafaat ini artinya secara bahasa adalah al-wasilatu wat talab, perantara dan permintaan. Adapun secara istilah arti syafaat adalah talabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Itu syafaat. Meminta kebaikan untuk orang lain, bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Orang tengah yang ingin menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Syafaat ini di dunia boleh berlaku bila orang menjadi sebab membantu kepada orang lain, maka itu namanya syafaat. Orang datang kepada orang kaya, beritahu, kalau kamu ada duit bagi kepada saya nak tolong orang-orang miskin yang lapar itu. Diambil duit maka diberikan kepada orang miskin. Yang minta duit ini adalah namanya syafi', yang memberi syafaat. Sebab kebaikan duit yang diberikan oleh orang itu bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Atau orang datang meminta pekerjaan, ya, register. Kemudian kita mengatakan kepada tuan punya syarikat tuh, ini budak bagus ini. Kalau dia register, terima dia. Maka diterima. Disebabkan kita yang memperkenalkan kepada orang itu. Ini namanya syafi'. Jadi yang menjadi sebab kebaikan kepada orang lain tentunya dilakukan dengan ikhlas, maka ia dinamakan syafaat. Itu di dunia. Mendamaikan dua orang berselisih itu syafaat. Itu di dunia. Karena ingin mendamaikan dua orang yang berselisih. Adapun di akhirat ada syafaat juga, kebaikan yang diberikan kepada orang lain, tentunya yang memerlukan dalam hal ini. Ya, jadi yang memberi syafaat itu para nabi, para rasul, para ulama, para syuhada, malaikat pun juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ruang untuk memberikan syafaat. Yakni dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkan aku beri syafaat kepada si fulan. Itu namanya syafaat nanti di akhirat. Hanya setiap syafaat yang ada pada para anbiya dan rasul masing-masing levelnya tidak sama, walaupun memiliki keupayaan atau izin untuk memberikan syafaat. Di dalam hadis bahwasanya dinyatakan bahwasanya Uwais Al-Qarani itu dapat kedudukan dapat memberi syafaat kepada manusia yang ramainya kambing yang dimiliki oleh Rabi'ah dan Mudhar. Rabi'ah dan Mudhar ini satu kabilah yang cukup banyak dan cukup ramai. Satu orang punya keupayaan memberikan syafaat sekian ramai. Dalam hadis para syuhada, orang yang mati syahid dapat memberikan syafaat kepada keluarganya 70 orang. So dia mati syahid, bukan nabi, bukan rasul, tapi boleh memberikan syafaat kepada 70 orang daripada keluarganya. Ada orang punya ruang beri syafaat hanya kepada seorang. Dan para anbiya tentunya lebih luas. Cuma yang paling besar sekali adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam hadis ini, dalam ayat ini ingin membicarakan bukan syafaat yang umum, karena syafaat yang umum ada kepada semua, ada kepada selain para nabi dan juga rasul juga. Dan juga bukan berbicara tentang syafaat khusus kepada para anbiya dan rasul, karena setiap anbiya dan rasul juga punya syafaat juga. Tapi ayat ini berbicara syafaat khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dinamakan maqaman mahmuda. Ketika ayat ini turun dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai maqaman mahmuda. Katanya kalau orang mengumandangkan adzan, bacalah adzan sesuai yang dikumandangkan. Tsumma salullaha liyal wasilah. Mintalah kamu kepada Allah al-wasilah. Apa itu wasilah? Kata Nabi, wasilah adalah kedudukan yang hanya diberikan oleh Allah kepada seorang, yaitu maqaman mahmuda, dan saya berharap sayalah orang itu, kata baginda Rasulullah. Nabi ketika mengatakan demikian, moga-moga sayalah orang itu, memang beliau yang dimaksudkan karena tak ada lagi siapa seorang itu maqam mahmud, hanya seorang saja, tak ada yang lainnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katanya sallallahu aliyal wasilah, mintalah kamu kepada Allah agar supaya saya diberikan oleh Allah kedudukan yang namanya wasilah atau maqaman mahmuda itu. Barang siapa yang dia minta kepada Allah untuk Rasulullah al-wasilah, maka wajibat syafaati yaumal qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat aku nanti di hari kiamat. Persoalannya, kenapa Nabi suruh kita minta kepada Allah supaya Allah beri kepada Nabi al-wasilah?
Adakah Nabi perlu kepada doa kita sehingga dengan doa kita Nabi akan diberikan wasilah, diberikan maqaman mahmud? Adakah doa kita memberi kesan dengan doa itu Nabi diangkat, yang kalau kita tak berdoa Nabi tak dapat itu wasilah? Adakah begitu keadaannya? Tidak. Rasulullah dijanjikan itu makam sebelum kita diciptakan lagi pun. Itu makam sudah memang dikhaskan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah mahukan adanya macam tiket, yang dengan tiket itu Rasulullah boleh memberikan syafaat kepada umatnya. Apa tiket itu? Ya doa tadi itu. Jadi doa tadi pada hakikatnya itu sebab yang akan digunakan oleh Nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Yani yang dapat untung bukan Nabi karena doa umat, tapi itu umat dapat untung karena diberitahu oleh Nabi dengan doa itu, aku bagi kepada engkau syafaat. Faham Tom? Jangan kita pula, aku berjasa kepada Rasulullah, aku doa hari-hari selepas azan untuk Nabi diberikan syafaat. Jangan pula nanti, ya Rasulullah, aku dah doa kepada engkau, aku punya hak untuk engkau diberikan syafaat kepada aku. La. Nah, Anda tak punya hak apa-apa. Itu adalah fadl, takarrum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sebab untuk beliau dapat memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada berkenaan dengan syafaat. Syafaat ini bagi baginda Rasulullah yang khusus, sebagaimana saya katakan ada 5. Ada 5 kategori syafaat. Dan keistimewaan syafaat yang ada pada Rasulullah yang sangat berbeza dengan para nabi-nabi yang lainnya adalah syafaat Rasulullah ini bukan hanya untuk umatnya, tapi kepada umat yang lainnya pun juga. Syafaat Rasulullah bukan hanya untuk umatnya, walaupun itu yang terutama, tapi juga untuk syafaat diberikan kepada umat-umat selain daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya dalam hadis, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli." Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan khusus yang tidak diberi oleh Allah kepada umat-umat sebelum aku. Daripada 5 ini adalah wa'utitu syafa'ah. Saya diberi syafaat. Yang lain kan dengan syafaat. Adam ada syafaat, Nabi Nuh ada syafaat, Nabi Ibrahim ada syafaat. Kenapa Nabi katakan saya diberi syafaat? Yang ini tidak ada pada nabi-nabi yang terdahulu. Yang dimaksudkan adalah syafaat khusus yang ada pada Rasulullah yang tidak ada pada nabi-nabi yang terdahulu. Nabi terdahulu boleh bagi syafaat kepada umatnya. Nabi terdahulu syafaatnya limit. Tapi syafaat Rasulullah SAW adalah kembali kepada 5 ini yang tidak ada pada nabi-nabi yang terdahulu. Yang pertama adalah syafaat Rasulullah SAW di padang mahsyar. Orang di padang mahsyar tengah dalam keadaan dia bawah terik panas matahari, satu batu itu tingginya matahari, dalam keadaan yang sangat menakutkan. Maka ada di antara mereka yang meminta supaya dipercepat proses berada di padang mahsyar, dipercepat proses hisabnya. Maka syafaat Rasulullah merangkum yang seperti ini. Orang yang dari padang mahsyar dipercepat prosesnya, maka dengan sebab doa Rasulullah, maka ini syafaat untuk meringankan mereka yang berada di padang mahsyar. Yang pertama. Yang kedua, ada syafaat namanya yang orang itu akan menghadapi hisab daripada amal perbuatannya, tapi karena syafaat Rasulullah dia boleh masuk surga tanpa hisab. Awalnya dia kena mesti dihisab, tapi karena syafaat Rasulullah dia boleh masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, syafaat Rasulullah kepada mereka yang layak untuk dihisab, namun dengan syafaat itu boleh masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, syafaat Rasulullah kepada orang yang sudah dihisab dan dia sudah tercatat namanya dalam golongan ahli neraka. Maka dengan syafaat Rasulullah boleh dia bertukar, dia sebagai penghuni syurga. Ini kepada mereka yang sudah dihisab dan tergolong daripada ahli neraka. Maka dengan syafaat itu boleh berubah menjadi seorang penghuni syurga. Ini berapa nih yang ketiga? Yang keempat, syafaat Rasulullah kepada orang yang sudah berada dalam neraka. Yang sudah berada di dalam neraka. Maka dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan dia daripada neraka sebelum habis waktu untuk dia berada dalam neraka. Yakni dipercepat untuk dia keluar daripada api neraka untuk masuk ke dalam syurga. Tentunya ini syafaat hanya kepada orang-orang yang beriman sahaja. Dalam Sahihul Bukhari
Ada dinyatakan bahwasanya baginda Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, meminta agar supaya diizinkan diberi syafaat. Maka diperintahkan oleh Allah, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasya'tu syafa'. Angkat engkau punya kepala daripada sujud, minta apa saja kamu akan diberi. Mintalah syafaatkanlah siapa yang engkau akan beri syafaat, aku izinkan engkau memberi syafaat. Maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat dalam golongan tertentu. Satu kali sudah di golongan ini dengan batas jumlah sekian ini, tanpa disebutkanlah dalam hadis itu berapa, tapi golongan ini sudah dipindahkan daripada neraka pergi ke surga. Nabi sujud sekali lagi, minta, ya Allah, aku memohon kepada engkau supaya engkau izinkan aku berikan syafaat kepada umatku. Maka diizinkan kali yang kedua, golongan yang lain pula yang berada dalam neraka diselamatkan masuk ke dalam surga. Pergi lagi Nabi di bawah arasy, sujud kali yang ketiga, minta kepada Allah, dikeluarkan lagi golongan yang ketiga, lain daripada golongan yang pertama dan yang kedua. Golongan ini dikeluarkan daripada neraka, pergi ke surga. Tentunya yang pertama adalah lebih ringan dosanya daripada yang kedua. Yang kedua lebih ringan daripada yang ketiga. Ini menunjukkan dosa-dosa yang berperingkat ini, Nabi SAW diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat hatta kepada mereka. 3 kali Nabi pergi ke bawah arasy, yakni setiap kali berjaya membawa segolongan manusia diselamatkan daripada neraka pergi ke surga, akan kembali lagi ke tempat di bawah arasy-Nya Allah untuk sujud dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kali yang ketiga, maka kembali lagi Nabi di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Katanya, ya Rab, siapa saja dalam neraka yang ada iman walaupun sebesar biji gandum, maka izinkan aku beri syafaat kepada mereka. Diizinkan semua orang beriman yang berada dalam neraka yang imannya itu sebesar biji gandum diselamatkan oleh dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, masukkan ke dalam surga. Patah balik lagi, sujud balik. Karena ya Rab, yang lebih kecil daripada biji gandum kalau ada pada iman mereka, izinkan aku beri syafaat kepada mereka. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang ada iman yang lebih kecil daripada biji gandum diselamatkan. Patah balik lagi sampai 6 kali baginda Rasulullah. Yakni walaupun dalam hidup mengucap la ilaha illallah sahaja, maka izinkan aku beri syafaat kepada dia. Dibawalah semua daripada neraka oleh baginda Rasulullah SAW. Sampai kata malaikat Malik mengatakan, penjaga neraka, ya Muhammad, engkau tidak tinggalkan di neraka daripada seorang pun daripada umatmu. Kata malaikat Malik yang menjaga neraka, hadza keadaan yang ada pada Rasulullah ketika memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Oleh sebab itu, kita minta syafaat ini adalah karena ini semua diceritakan dalam hadis. Tentang untuk apa diceritakan dalam hadis tentang syafaat kalau bukan kita perlu untuk meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Kita semua selalu dengar itu hadisnya Anas bin Malik, ya Rasulullah, kalau di hari kiamat saya nak jumpa dengan engkau di mana? Ya kan? Entah surat, kalau tak jumpa di mizan. Untuk apa nak cari Rasulullah kalau bukan ingin mendapatkan syafaat? Faham tom? Salah satu kunci untuk mendapatkan syafaat adalah jangan lepas membaca doa selepas azan. Taib, hada berkenaan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fil hadis menyatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ini ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi sudah mengedepankan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sudah dikabulkan. Adapun saya, kata Nabi, doa yang Allah janjikan kepada saya untuk dikabulkan, saya tak minta di dunia. Saya simpan di akhirat untuk memberikan syafaat kepada umat aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang saya bacakan ini tadi adalah menggambarkan betapa pentingnya syafaat Rasulullah. Tapi ianya bukan terus free. Kalau begitu ada Rasulullah nanti di hari kiamat, so kita sudah garanti. Nabi kan Nabi penyayang, Nabi sayang dengan umatnya. Mestilah takkan kita tak dapat. Orang lebih teruk saja imannya, walaupun mengucap la ilaha illallah saja boleh diselamatkan oleh Rasulullah dalam neraka. Apatah lagi kita yang ahli majelis ilmu kan. Sifat seperti ini adalah berbahaya bagi seseorang. Bila memperlekehkan dan meremehkan hukum hakam Allah, perintah dan larangannya Allah dengan sekadar bergantung kepada syafaat itu sendiri.
tentunya syafaat itu adalah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah. Tujuannya adalah agar supaya kita meraihnya dengan cara yang dapat menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita datang kepada di hari kiamat dengan dosa dan dengan sengaja di dunia tanpa mengikut kepada Rasulullah, nanti nak cari muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak eloklah untuk meminta syafaat dengan cara yang melanggar perintah Allah dan juga Rasulnya. Ikuti perintah Allah dan Rasul semampunya. Kalau tergelincir kepada dosa, segera bertaubat. Namun jangan bergantung kepada amal perbuatan, karena amal perbuatan belum mencukupi untuk mendapatkan rahmat dari Allah, belum mencukupi untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hada berkenaan dengan hadis yang pertama.